ini kita melanjutkan minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita chapter 5 itu apa namanya? Inductive and deductive reasoning. Hari ini lebih banyak ke deduktifnya, gitu. Mengerjakan soal atau membuktikan soal dengan cara deduktif atau nanti ada alasan-alasannya. Bagaimana caranya? Pertama kita akan mempelajari yang namanya creating two column proof. Apa creating itu? Membuat dua kolom pembuktian. Nah, begitu. Sudah dibaca bukunya? Sudah. Ini dasar-dasarnya kita materinya Pak ya, dasar. Yang utama adalah saya ingin membuat kasus. Coba kalian salah satu ya, maju mengerjakan ini. Ini aljabar ya, misalnya 2x sama dengan 10. Saya mau maju. Bagaimana cara ngerjainnya? Silakan. 2x sama dengan 10, gampang sekali. Kasus kedua 3x tambah 7 sama dengan 10. Saya mau coba. Nah, apa lagi ya? Sudah dua. Nah, kasus ketiga di sini deh. Setengah x sama dengan 20. Coba mau nyoba? Kasus ketiga. Silakan. Oke. Kayaknya sudah ada 3 sampel aja ya. Baik, kira-kira benar atau salah? Benar. Benar ya? Secara jawaban benar, ya nggak? Iya. Secara jawaban benar. 2x sama dengan kasus pertama, 2x sama dengan 10. X sama dengan 10 bagi 2, x sama dengan 5. Gitu ya. Kasus kedua, 3x tambah 7 sama dengan 10. Terus 3x sama dengan 7-nya ke apa namanya? Pindah luas. Jadinya 10 kurang 7 gitu ya. Kalau ini apa ini istilahnya nih? 10 bagi 2 itu artinya apa? Kanan kiri dibagi 2. Pindah luas juga. Iya. Istilahnya apa? Kanan kiri. Pernah dengar ya dari gurunya? Istilahnya. Pindah luas aja. Pindah luas juga. Kenapa beda pindah luasnya di sini bagi, di sini kurang? Tandanya berlawanan. Tandanya berlawanan maksudnya? Kalau sebelumnya bukannya dihabiskan pindahnya jadi minus. Kalau ini tandanya di sini penjumlahan, kalau pindah jadi minus gitu. Iya. Nah, kalau ini Sama-sama dibagi 2 kanan kiri. nah, kenapa nggak begitu ngerjainnya? Lebih ringkas sih, Pak. Lebih ringkas. Kasus ketiga. Oke, kasus kedua sudah ya. Tadi ini pokoknya pindah luas, gitu ya. Pindah luas. Positif jadinya negatif di sini gitu ya. Kalau ini apa istilahnya? Sama-sama dikalikan. Setengah x sama dengan 20. X sama dengan, kok tiba-tiba 20 kali 2? Dari mana 2 itu? Dibalik, setengahnya dibalik. Kenapa dibalik? Karena dibalikan sama yang saat. Nah, kenapa dibagi setengah itu sama aja? Apa katanya? Kalau dibagi setengah dibalik, jadinya dikali 2. Kenapa begitu? Dikalikan Mana nggak membuktikan misalnya ya, sama 20 dibagi setengah itu hasilnya 40. Mana nggak? Kalian membuktikan itu? Kalau misalnya 20 bagi 2 gampang ya. 20 dibagi ke 2 orang, 20 gampang nih. Kalau dibagi setengah, mana nggak membuktikan itu? Kalau tiba-tiba dibalik, jadinya malah lebih banyak, jadi 40. setengahnya dikali Nanti saya kasih penjelasan alternatif ya. Ini dari jawaban memang benar. Untuk memang kalau pengajaran seperti ini itu memang lebih pantas diberikan untuk anak-anak
aljabar sudah diberikan di SMP ya. Untuk anak-anak kelas 9 ini bagus, jangan cepat pindah ruang untuk Yang kelas memudahkan, SD. untuk memudahkan. Tapi untuk aljabar kelas 7 yang masih dasar, 7 semester 2 itu, 7 semester 2 itu sudah masuk persamaan aljabar. Semester 1 sudah. Semester 1 masih mengenal unsur-unsur. Udah ngerjain. Sudah juga ya? Sudah juga ya? Oh ya. Saya rasa semester 2 menurut saya itu. Lebih cepat ya. Murid saya sudah yang pakai 2 Enggak sekarang, saya punya murid juga. Ya sudah, enggak apa-apa. Jadi kalau yang kelas 7 kita tidak ajarkan begini. Jangan. Apalagi ya. Karena ini dasar, jangan sampai anak-anak taunya pindah ruas. Apa bedanya pindah ruas ini dengan pindah ruas dibagi? Kan kita nggak tahu kalau itu jelasinnya. Bingung kan? Sama-sama dibagi. Ya kan? Nah, itulah gunanya kita belajar hari ini, cutting to column proof. Jadi kalau untuk aljabar dasar, misalnya aljabar dasar, itu kita mengerjakan soal ini, di sebelahnya itu ada alasannya, begitu. Makanya to column proof, gitu. Untuk dasar sebenarnya idealnya itu kelas 7 dikasih gitu. Dan langsung ini begini nak, X sama dengan 10/2 langsung. Memang sih itu cepat, tapi khawatirnya alasannya dia tidak tahu. Benar nggak? Iya. Nah, oke, kita lanjut. Itu pengantarnya, kasus-kasusnya. Jadi untuk ya definite proof, tujuan dari pembuktian seperti yang saya bahas minggu lalu, kita membuktikan suatu statement dengan menggunakan ini yang nggak bisa dibantah kemarin itu, dengan menggunakan berbagai macam aksioma, teorema, sifat dan definisi-definisi dari tiap-tiap langkah pengerjaan agar simpulan operasi yang diberikan terbukti benar. Ini benar, tapi alasannya ini loh kita tidak tahu. Kita tidak tahu alasannya. Kita hanya tahu pindah ruas. Pertanyaannya adalah pindah ruas itu ada nggak? Pindah ruas itu merupakan aksioma, teorema, sifat atau definisi? Ada nggak sih? Gitu, pindah ruas. Itu nggak ada di matematika itu istilah pindah ruas itu. Nggak ada di definisi-definisi di teorema, nggak ada. Adanya adalah nanti kita akan belajar di halaman 62 63 itu algebraic proof. Di situ maknanya. Ya, lanjut ya. Nah, langkah-langkahnya. Nanti mau harus. Langkah-langkah pembuktian. Ini yang saya bilang tadi cutting to column proof. Langkah-langkahnya ya. Yang pertama, buat 2 kolom pastinya ya. Buat 2 kolom. Kolom pertama berupa statement. Statement itu yang tadi itu. Soal tadi. Statement itu soal. Jadi buat 2 kolom. Ini statement. Di sini reason atau alasan. Ya. Nah, sini tadi soal ya, misalnya tadi 2x sama dengan 10. Nah, ini alasannya apa? Gitu. Nanti lanjutannya bagaimana? Ini alasannya apa? Begitu. Untuk memudahkan siswa kelas 7. Ya, dasarnya. Kemudian nah ini, mulai dengan menuliskan soal atau statement di nomor 1. Jadi bikin nomor 1 juga. Soal dan nyatakan statement tersebut di kolom kedua dengan given atau diberikan, ya, given itu diberikan atau biasa kita di sekolah itu diketahui gitu ya, diketahui soalnya begini ya, diberikan, given ya. Selanjutnya untuk nomor 2, 3 dan seterusnya lakukan rapat pengerjaan yang terjadi tadi itu dan memberikan alasannya di kolom kedua dengan menggunakan definisi, sifat-sifat, postulat atau teorema lain. Jadi ada alasan-alasan di sini. Sampai hasil sampai X-nya sama dengan 5. Gitu. Paham ya? Gampang ya? Yang Jadi itu kan 2x sama dengan 10. Bawahnya kan tadi tulisnya x sama dengan 10/2. Itu dikasih nomor juga. iya dong, iya, kasih nomor. Kasih nomor. Perlahan berarti dikasih nomor. Iya, per langkah-langkah kerja itu kasih nomor. Gitu ya. Lanjut. Ada yang mau tanyakan nggak sama sini? Langkah-langkahnya begitu buat 2 kolom. Statement sama reason. Atau soal dengan alasannya. Kalau bukan contohkan itu Pak. Contohkan 2x plus 10. Ini. Iya. Nah, sebelum saya kasih contoh, kita masuk ke algebraic dulu, algebraic proof dulu. Sifat-sifatnya. Kita lihat di halaman 62, bukan semua itu halaman 62, 63. Itu nggak bisa dibantah. Gitu. Ya. Konjektur-konjektur yang ada itu nggak bisa dibantah sudah. Ya, nah itu
The process of deductive reasoning is used to solve an equation, untuk menyelesaikan suatu persamaan aljabar dalam hal ini. Therefore, before we go through an example of two-column algebraic proof, let's revisit the property of equality, itu namanya ya. Property of equality. Jadi di kamus matematika properti itu bukan mebel-mebel gitu, bukan properti mebel-mebel gitu, bukan ya. Property of equality itu maksudnya sifat-sifat persamaan. Equality, sifat-sifat persamaan, ya. Jadi kita gunakan ada banyak sifat itu yang di halaman 62 63 itu. Kita lihat sifat-sifatnya. Nah ini yang mesti dipahami, alasan-alasannya. Jadi tidak ada istilah pindah ruas. Adanya adalah menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Begitu, nggak ada pindah ruas. Nah kalau ini tadi kerjainnya, kira-kira apa? Kok bisa tiba-tiba X sama dengan 5? 2X dibagi 2. Nah per 2 10 bagi 2, artinya apa? Kedua ruas dibagi dengan 2. Kalau yang ini sifatnya berarti division. Nah itu alasannya jelas, ada buktinya. Kita nggak bisa kasih alasan pindah-ruas, nggak ada itu. Jadi pakai ini alasan-alasannya ya. Division, pembagian, division property of equality ya. Jika A sama dengan B dan C tidak sama dengan 0, maka A bagi C berarti B bagi C. Itu kedua ruas, bahasa simpel kita adalah kedua ruas dibagi bilangan yang sama, begitu kan? Sudah, ini ada jelas alasan division property bla 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 gitu ya. Lanjut, sehingga menjadi X sama dengan 10 per 2. udah ini X sama dengan 5. Selesai kan? Nah, X sama dengan 5 itu yang mana? Transitive action. Apa? Symmetric action. Yang mana? Yang mana? Hasil akhirnya. Symmetric. Reflexive action. Refleksif ya? Ya, oke, refleksif itu A sama dengan A. Ya, A sama dengan A. Ya, gimana? Division property of equality. Apa? Division property of equality. Iya, division kan yang atasnya sudah. Selanjutnya itu apa? Symmetric. Yang mana? Tapi kalau dicatat ini Langsung ya dia ya, dicatat ya, langsung ya. Jadi ya ini tuh maksudnya langkah kedua menjadi langkah ketiga itu caranya division begitu ya, division property gitu maksudnya ya. Jadi yang harus dipahami itu ini semuanya ini ya. Kita bahas satu persatu. Ini saya hapus. Addition property itu apa? Menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama ya. Kemudian subtraction, mengurangkan dengan bilangan yang sama. Kemudian multiplication property, mengalihkan. Nah kayak tadi, yang setengah tadi itu, siapa yang tadi itu? Setengah X sama dengan 20 tadi ya. Nah ini pakai yang mana kira-kira supaya X-nya itu tidak setengah? Nah, remultiply. Jadi dikalikan 2 dikali setengah X terus 20 kali 2 gitu. Mengalihkan dengan bilangan yang sama sehingga menjadi X. Nah, X sama dengan 40 kan begitu. Alasannya jelas pembuktiannya. Multiply, kemudian tadi division, kemudian refleksivitasnya sama bilangan itu. A sama dengan A, 5 sama dengan 5 misalnya. Kemudian symmetric axiom, symmetric itu maksudnya begini.
Simetrik aksiom itu maksudnya Kalau misalnya A sama dengan X, misal gini, 20 sama dengan 2X. X sama dengan 10 gitu ya. Iya. Biasanya kita nulis X-nya di mana? Biasanya kita nulis di kiri kan? Iya. Nah, boleh nggak saya nulis X-nya di kanan? Boleh. Boleh. Nah, itu kan simetrik. Jadi ini kita tuliskan 2X per 2, 20 per 2, X 10 gitu. Nggak lengkap gitu ya, tapi memang ini sebenarnya boleh. Tapi kebanyakan di kita X sama dengan 10 gitu ya. Iya. Selalu gitu diarahkan X-nya di kiri, padahal ini juga benar. Kan sama dengan. Nah, itu kan sifatnya simetrik. A sama dengan B, maka B sama dengan A. Simetrik. Jadi ini nggak salah, ini benar juga. Cuma nggak lazim di anak-anak gitu ya. Anak-anak biasanya diarahkan sudah terbiasa begini. Padahal sebenarnya bisa juga begini. Kemudian transitif itu sifat akibat ya. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Bisa dikasih contoh nggak? Ada di situ contohnya, lihat. Halaman 63. Jika 2 kali 4 sama dengan 8 dan 8 sama dengan 1 kali 8, maka 2 kali 4 sama dengan 1 kali 8. A sama dengan C, awal sama dengan akhir gitu. Transitif ya. Kemudian substitusi mengganti. Dan terakhir ada distributif, propertinya equality, sifat distributif. Bahwa A ini miliknya B dan juga A ini miliknya C, jadinya AB tambah AC. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sifat ini ya, 9 properti ya. 9 sifat ini yang mesti dipahami untuk menyelesaikan aljabar secara two column ya, two column proof ya. Gitu. Ada pertanyaan? Bisa? Bisa ya? Oke, sekarang kita lihat contoh. Nah ini itu di halaman 63, ini sudah saya kasih bahasa Indonesia-nya. Given 3x tambah 6 sama dengan 18, diberikan 3x tambah 16 sama dengan 18. Itu kita tuh given, pasti itu diketahui ya, nomor 1 diketahui. Nomor 2 adalah tiba-tiba menjadi 3x sama dengan 12. Kok bisa 3x sama dengan 12? Kurang. Subtraction property ya, dikurangkan dengan bilangan yang sama. Jadi di sini sebenarnya ada langkah 3x tambah 16 dikurang 16 sama dengan 18 kurang 16. Hasilnya ini gitu kan? Ya. Mengurangkan kedua-duanya dengan bilangan yang sama. Pak, bukan tuh. 2. Iya, Pak. Oh iya, sorry salahnya. Harusnya 2 ya. X-nya harusnya udah 18 sih. Di buku berapa? Iya. Oh, tambah 6 bukan 16. Sorry. Salah ngetik itu. 3x tambah 6. Sorry. 3x tambah 6. Ya. Sama dengan 18. Jadinya 3x tambah 6 kurang 6 sama dengan 18 kurang 6. Itu sifat subtraction. Barulah langkah selanjutnya kita ngerjain x sama dengan 4. Kok bisa? Karena dibagi, division, gitu ya. Dari langkah 1 menuju 2, jadi proses gitu ya. 1 menuju 2 kita kurangi dengan 6, dengan 16, dengan 6. Selanjutnya langkah 2 menuju 3 kita bagi kedua ruas dengan 3. 3 tibalah apa yang dihasilkan sebagai pembuktian benar. Mudah kan? Mudah ya? Udah kalau hafal sifat. Iya, sifatnya itu yang perlu dipahami. Lanjut. Halaman 64. Halaman 64. Coba nggak usah lihat bukunya. Lihat algebraiknya aja, lihat sifat-sifatnya aja, nggak usah lihat jawaban di bawahnya. Nah ini, ya. Coba kita latihan. Ya, nggak usah
kita lihat kunci jawabannya, lihat sifat-sifat 9 sifat tadi. Yang pertama, kita ikuti sama-sama ya, kita sama-sama. Yang pertama apa? Kali 2. Ikut sekali dua langsung. Apa biasanya? Given. Given. Oh. Diberikan. Nomor 2, apa itu sifat apa itu? Hah? Distributif, benar. Setengah dikali 6x, setengah dikali min 12. Apa? Distributif. Makanya saya bilang lihat sifatnya itu aja. Distributif. Properti. Nah. Sekarang dari 3x min 6 sama dengan min 12 menjadi 3x diapain? Tambah Ditambah. Tambah itu apa? addition. Ditambah berapa? Ditambah 6 ya? Tambah 6 berarti addition. Nah, kan gitu aja. Addition property. Yang terakhir Division. division. Nah, bisa diisi tuh bukunya juga gitu ya. Division property of equality. Ada tuh penjelasannya di bawah ya sebenarnya. Cuma nggak apa-apa, kita tutup aja, kita belajar di situ. Ya, ada yang mau tambah? Sudah? Sekarang kita yang halaman bawahnya, paling bawah itu 64. Jangan lihat penjelasan kalimatnya, tapi lihat kolomnya aja. Kita sama-sama ngerjain. Lihat halaman 64. Nah, yang bawah, given yang diberikan 3x kuadrat tambah 18x dikurang 42 sama dengan 3x dikali x tambah 4. Buktikan bahwa x sama dengan 7. Oke, kita isi sama-sama ya. Ini nomor 1 apa berarti? Given, gampang ya. Nah, sekarang nomor 2 diisi apa? Kalau dia sifatnya itu menggunakan distributive property, berarti jadi apa di sini? 3. Jangan lihat jawaban bawahnya ya, jangan lihat ya. Kalimat itu jawaban itu. Oh. Lo sama saja lihat. 3x kuadrat plus 18x min 42. Nah, ini yang distributif ya. 3x kuadrat tambah sekarang supaya jadi 18x dikurang 42 itu sifatnya apa? Dikurang. Subtraction. Hah? Subtraction. Subtraction yang mana? Yang 3x kuadrat. Oke, good. Kita hilangkan ini. Nah, berarti menghilangkannya dengan mengurangkan kedua ruas. Subtraction. Sekarang nomor 4. Mengurang subtraction lagi. Hah? Subtraction lagi. Subtraction dengan apa? 18x. sama 12 bagi Subtraction atau addition? Subtraction dengan apa? Dengan 18x dikurang 18x hilang 18x-nya ya nggak? Di sini 12x dikurang 18x. Jadi sebenarnya di sini ada langkah dengan menggunakan sifat ini gitu loh maksudnya. Ini juga ada langkah. Nah, jadi subtraction juga ya. Kalau misalnya mau lebih jelas ditambahin aja subtraction with misalnya gitu ya. 18x. Sorry. Ini 3x kuadrat, ini 18x. Nah, kayak gitu ya, tambahin aja. Atau buka kurung gitu ya maksudnya.
Dia sifatnya division property, berarti dibagi. Berarti jadinya berapa? Hah? Dibagi min 6 jadinya 7. gimana nulisnya? 7 sama dengan X. Negatif 7 sama dengan X. Negatif 7 sama dengan X. Hah? maksud 7 sama dengan X. 7 sama dengan X. Iya. 7 sama dengan X. Oke. X sama kamu sama. Baru dibalik. Nah, terus dibalik. Nah, dibalik itu sifat apa tadi? Nah, Apa? simetrik. 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 Ya. Kan begitu. Udah sama. Ya, simetrik ya. Iya. Dibalik 7 sama dengan X, X sama dengan 7 yang saya bilang tadi. Boleh. Sebenarnya 7 sama dengan X sudah sampai situ nggak apa-apa. Cuman umumnya Mereka nanya lagi. X sama dengan 7 biasanya gitu loh. Atau juga begini misalnya ketidaksamaan. Siswa itu susah begini. Susah kan bacanya ya? Gimana? Coba ini bacanya gimana? Dikasih stat jadi B. Hah? Apa? Sorry, ini 7 ya, angkanya 7 ya. 7 kurang dari X. 7 Kurang dari X. X. Oke, kalau misalnya pakai himpunan. Himpunannya berarti bagaimana X-nya? 8 8 sampai seterusnya. dan seterusnya gitu ya. Ya. Kemudian 10 dan seterusnya. Ini kan susah nih anak kalau baca dari sana. Kalau dari sana bacanya itu X lebih dari. Jadi ini kalau baca dari sana itu lebih dari, kalau baca dari sini kurang dari kan gitu. Cuman siswa biasanya kan kita nulisnya pindahin aja dulu X-nya di sini. Jadinya X lebih dari. gitu kan biasanya. Nggak biasa begini, biasanya begini lebih enak. X lebih dari 7. Dia akan 9 dan seterusnya begitu biasanya, ya kan? Nggak biasa, sebenarnya boleh aja ya. Oke, silakan dia yang dulu dicatat dulu. Depan chapter 7, kalau chapter seterusnya ya, kalian yang presentasi ya. Kita mulai chapter berapa, Pak? Chapter 8 atau chapter 9 kalian presentasi ya. Nanti bagi kelompok sudah. Ya. Berapa, Pak? Ya, ini berapa mahasiswa? 12. 12. Berarti 12. Mau berapa? Pak, ya 22. Satu lama 2 orang. Ini satu langsung dari IPA itu susah Pak. Kenapa? Yang maju satu. Iya. Satu chapter. Mulai 8 kan? Ya enggak, mulai 8 atau 9 nanti saya mau lihat lagi. Kira-kira selanjutnya dibagi. Ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 9. Iya, berarti kemarin dua belum ada yang absen. Minggu lalu masuk semua nggak? Masuk. Ini masuk semua? Masuk juga. Enggak 11 kok. 12. 12 Pak. Oh iya, 12 ya, masuk semua ya. Sudah? Ini perantaranya masih aljabar karena biasanya kita memang kerjanya di aljabar. Lanjut ya. Lanjut. Sekarang yang halaman 65 geometrik proof. Nah, ini yang materi inti kita.
Nah, geometric proof kita akan mempelajari yang pertama membuktikan mengenai segmen. Yang kedua sudut, tentang sudut ya. Jadi halaman 65 itu cuma 2 baris malah ya. Lihat halaman 65 yang bawah ini. Jadi contohnya begini. Nah, ada lagi nih. Diberikan apa itu? AB itu? Garis. Ya. Garis AB sama dengan XY. Buktikan bahwa apa itu? Garis AB ekivalen dengan X. Oh, ini kita bicara segmen di segmen, sorry. Segmen ya. Ini segmen. Segmen ya. Proof involving Berarti segmen. segmen AB Buktikan bahwa segmen AB itu tandanya itu kemarin? Hah? Kongruen. Kongruen. Kalau kita bicara di geometri itu istilahnya kongruen. Kongruen. Ekivalen lain lagi. Kongruen dengan XY. Nah, buktikan gampang. Ya, lihat cuma 2 kolom, ya, 2 baris. Yang pertama diberikan, yang kedua definisi, selesai. Apa definisi kongruen kemarin itu? Apa kongruen itu? Kongruen itu jika ukurannya sama panjang, sama besar, begitu ya. Definisi. Ya, definisi kekongruenan segmen atau ruas jarak itu sudah gampang ya? Gampang. Nah, kalau sudah definisi kita sudah mentok, sudah jelas alasannya, nggak perlu lanjutin, selesai. Sekarang halaman 66 ya, nah ini terkadang yang sulit. Berikan garis AB ya, segmen ya, segmen AB sama dengan CD. Apa bisa ini ya? AB sama dengan CD. Buktikan bahwa AC sama dengan BD. Ya, gambarannya di sini. Yang pertama, pastinya given. AB sama dengan CD given atau diberikan atau diketahui. Selanjutnya, kita perlu yang namanya BC BC sama dengan BC. Ya. Reflexive axiom of equality. Reflexive ya, artinya sama ya. BC sama dengan BC gitu ya. Pak, kenapa kita perlu itu? Mana nggak kepikirannya? Kenapa kita perlu ini? BC sama dengan BC. Kenapa bukan AB sama dengan AB atau CD sama dengan CD? Karena untuk A ke C melalui BC. Apa? A ke C ada BC. Kita pakai BC karena kita ingin mencari AC. Begitu. Ya. Kan pertama kan AB nih. Adanya AB. Kita nggak tahu AC. Bagaimana cara dapat AC? AC itu adalah apa kemarin postulat penjumlahan segmen. Ingat nggak? Chapter 2 itu kalau nggak salah. Chapter 2 atau chapter 3 itu. Penjumlahan segmen. Coba dibuka. Nah, ya kan penjumlahan ya. Addition segmen postulat ya. Ada nggak? Itu. Chapter berapa? Oh, chapter 3 ya? Segmen addition postulat penjumlahan segmen. Nah, ini kenapa kita perlu BC? Karena kita harus tahu segmen AC. Supaya dapat AC, kita harus tahu BC dulu kan? Benar nggak? Kenapa? Karena nanti AC itu AB tambah BC postulat. Nggak perlu dibuktikan lagi, ya kan? Jangan dibantah. Jadi kita perlu BC sama BC. Yang ketiga adalah, nah ini baru dimasukin. Nah ini yang saya bilang tadi postulat. AB tambah BC sama dengan CD. Nah ini juga ngaruhnya ke sana. CD Tambah BC. DC. CD Tambah DB. sorry. Supaya dapat BD itu CD tambah BC. Postulat juga, ya kan? CD tambah BC.
Sehingga ini alasannya apa? Addition property tadi, menjumlahkan kedua ruas dengan yang sama, dengan BC. Oke? Paham ya? Mungkin nanti yang agak sulit itu ngisi di sini loh kita itu. Ini sudah ada sifatnya, kita bingungnya di sini nanti pas UTS atau UAS nanti saya kasih itu. Apa? Ya. Kemudian AB tambah BC sama dengan AC. Itu apa kemarin? Pak catat 3 postulat. Postulat. Postulat penjumlahan segmen. Begitu pula BC tambah CD sama dengan BD postulat ya. Nah ini segmen addition postulat, nggak bisa dibantah itu. Ada chapter 3 sudah saya jelasin. Nah, karena AB tambah BC sama dengan AC dan ini tambah ini sama dengan BD, maka bisa kita tuliskan AC sama dengan BD, benar nggak? Ini kan ini sama dengan ini ya nggak? Ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi bisa saya substitusi ini menjadi ini menjadi, sehingga namanya substitution property. Sehingga terbukti bahwa AC sama dengan BD. Begitu. Nanti kan saya deduksi. Panjang ya, itu kan? Ini saya bilang deduktifnya agak ribet. Makanya lebih enak induktif kemarin. Jadi deduktifnya lebih banyak di hari ini. Nah, bisa dipahami yang ini? Bisa ya? Gitu. Nah, seperti dia. Nah itu bisa ditulis tuh halaman, oh enggak, sudah ada jawabannya. Nah sekarang kita, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kira-kira mesti hafalin sifat-sifat apa lagi selain 9 itu? Oh kita bisa tambahin postulat segmen. Kita bisa nambahin postulat sudut kalau kita bicara geometri ya. Terus apa lagi itu kemarin? Ada banyak kita yang geometri. Kita bicara geometri sekarang. Ya. Nah sekarang coba halaman 67. Diberikan AC sama dengan DF. Di sini aja kelihatan. BC sama dengan DE. Buktikan bahwa segmen garis AB sama dengan EF. Nah, nih silakan. Oke, silakan diisi. Itu tanda tanyanya apa? Oke, AC sama dengan AB tambah BC, oke. DF sama dengan DE tambah E, postulat ya. Oke, lanjut. Nomor 3-nya. Nah, Soalnya di sini DF. DF ya. Bukan DF kan E. Kalau misalnya dia sama, enggak itu DF sama dengan DE tambah E, bukan loh? enggak nomor 3 Pak di tulisan. Oh iya, tipe itu ya. Ganti aja, ganti. Berarti AB tambah BC, DE tambah EF ya? Iya. Ya, E tambah ya, salah itu. E tambah EF. Nah, itu atasannya apa itu?
Oke, nah, sudah? Ini kita buat sama-sama. Namanya apa namanya ini? 5 namanya apa? Ini tutorial nanti ya? Ini ya? Yes. Oke, sekarang kita bahas. Sama nggak? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Hah? Ada yang salah? Coba. Ada yang sama nggak? Atau ada yang mau dikritisi? Nomor 5 Limanya? nggak pakai segmen DR. Hah? Nah, ntar coba dari nomor 1 dulu deh. Given, oke benar ya pastinya. Kemudian postulat AC sama dengan AB tambah BC, DF sama dengan DE tambah EF. Oke, sudah benar. 1 dulu sudah benar. Tiganya AB tambah BC sama dengan DE tambah F. Itu addition nggak ya? Hah? Substitusi dari atas. Kan AC itu ini. Sehingga AC sama seharusnya sebenarnya ada satu langkah lagi. AC sama dengan DF given lagi sebenarnya. Given lagi sebenarnya. Given. Ngulang-ngulang dari atas. Setelah itu baru AC disubstitusi oleh ini. Jadi substitusi ya? Ya, benar nggak? Benar. Atau jangan kayak addition semua ini. Substitusi. Nah, kalau sudah substitusi, terus apa lagi? Ipan. Given balik yang ke BC. BC. B sama DE. BC sama dengan D. BC sama dengan D. BC sama dengan DE. Given ya. Iya. Setelah itu apa? Segmen addition. Setelah itu AB, masukin sini ya, AB tambah BC sama dengan apa tambah DF gitu kan? DE tambah EF. Addition ya, kan addition. Ini segmen addition. Hah? Segmen addition. Postulat. Iya, setelah edisi pasti ada. Ayo. Postulat. AB tambah BC sama dengan apa ditambah DF. Negatif kan? Hah? DE sama EF. Apa? DE tambah EF. Iya sih, ini EF juga ya. Enggak. Terus berarti kembali lagi ke atas. Iya. Ulang lagi dong kita ke atas. Lanjutannya terus apa gunanya ini? Ini tuh DE. Ya kan? Berarti DE itu kita ganti. Nih.
AB tambah BC sama dengan apa tambah DF. DE kan? DE tambah DF, tapi DE itu sama dengan BC. Berarti ini bisa kita ganti BC. Substitution. Nah, substitusi. Nah, ini salah juga nih. Substitusi. Ternyata ribet ya, kita kira gampang ya. Ribet ya. Substitusi. Setelah itu apa ini? Kok jadi AB sama dengan EF? Subtraction. Subtraction, benar. Subtraction with BC. Iya, kita itu BC, Pak. Oh iya, ini belum diganti tadi ya, Iya. belum diganti. Harusnya BC min BC. Iya. Nih, ini penjelasannya biar dapat ini ya. Jadi BC dikurang BC tambah EF ya. Iya. Nah ini kan habis, sehingga menjadi AB sama dengan EF. jadinya ini sama dengan EF dengan cara Subtraction. subtraction. Nah, subtraction with BC, subtraction with BC, sehingga menjadi AB sama dengan EF. Saya lihat lagi AB sama dengan EF. AB sama dengan FP yang panjang itu. Dari situ AB sama dengan EF sudah substitution. Yang terakhir definisi of kongruen nggak usah dibantai, sudah AB kongruen EF, benar. Good. Ya berarti tadi salahnya di sini aja nih, ini harusnya substitusi, bukan addition. Ya, tapi good job ya. Oke, silakan ditulis itu di bukunya. Itu penjelasannya gitu ya. Ya, ternyata ribet juga kan? Iya. Kita kira gampang gitu, oh tinggal lalu apa itu kita. Ternyata yang kalau ini sudah diketahui di sini kita gampang. Tapi ininya loh nyocokin sama ini kan susah. Gitu kan? Tadi banyak salahnya di sini. Sebelah sini banyak salahnya. Itu yang tadi pertama. Yang kelima. Yang kelima tadi yang mulai dari kelima. Enggak, dari ke oh iya dari kelima itu sudah mulai dari 5. Nah, ini selanjutnya sudah ada semua jawabannya, enak. Sudah ya, saya close ya. Kamu satu dulu, silakan satu dulu. Iya, catat di buku aja langsung, tulis di buku aja. Ya, tulis di buku. Kan di buku kosong itu bukan? Bukan kosong. Ini absen dulu. Saya materi dulu. Itu 2 kali absen ya, minggu lalu udah absen Pak. Tadi tahu kalau kita mau produksi. Martina minggu lalu masuk nggak? Masuk. Lanjut ya, sudah? Sudah belum? Ya. Sudah ya.
Lanjut. Ini sudah ada jawabannya semua, buat enak ya. Sekarang yang sudut. Nah, curve involving angles ya. Sudut. Halaman 68. Nah, ini gampang juga nih ya. Diberikan atau diketahui ukuran. Nah, M itu ukuran ya. Iya. Ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 2. Buktikan bahwa sudut 1 itu kongruent dengan sudut 2. Ya, definisi gitu kan. Definisi congruent angles. Sudah ada itu definisinya. Ya. Apa definisi congruent angles itu? Bahwa dua sudut itu dikatakan sama jika dibagi 2. Oleh apa garisnya namanya? Bisektor. Nah, gitu ya. Definisi nggak bisa dibantah. Udah. Lanjut. Paham ya? Sudah ada di chapter sebelumnya nih. Definisi kekongruenan sudut. Ya, chapter berapa ya? Chapter 3. Chapter 3 juga ya. Next. Nah, ini. Ini yang bagaimana kalau ada 3 sudut gitu ya. Diketahui ukuran sudut XVZ sama dengan ukuran sudut YVW. Diberikan sudut XVZ sama dengan YVW. Buktikan bahwa sudut 1 sama dengan sudut 3. Nah, itu ada pembuktiannya. Kita lihat di buku juga sudah ada. Yang pertama given pastinya ya. Yang kedua sudut nomor 2 ya. Yang kedua sudut XVZ bisa kita tulis apa? XVZ bisa kita tulis sudut 1 sama sudut 2, benar nggak? Ya. Itu sifat apa namanya? Angle addition postulat. Hanya berlaku untuk sudut yang berdekatan. Ingat nggak? Ya, hanya berlaku untuk sudut yang berdekatan. 1 dan 2. Oke. Selanjutnya YVW sama dengan sudut 2 tambah sudut 3. Sama juga itu, angle addition postulat. Ya. Sama. Sekarang karena XVZ sama dengan YVW, boleh nggak kita ganti XVZ itu 1 tambah 2, ya kan? Sedangkan YVW itu 2 tambah 3, boleh nggak? Boleh ya? Apa caranya? Substitusi properti. Jadi ini disubstitusi oleh ini. Ini disubstitusi sama ini. Sehingga menjadi ukuran sudut pertama ditambah ukuran sudut kedua sama dengan ukuran sudut 2 tambah ukuran sudut 3. Substitusi. Selanjutnya, nah ini nih. Mungkin kita mikirnya selanjutnya hilangin 2-nya dengan cara subtraction gitu ya. Kalau aljabar iya. Kalau di geometri, lihatin, dia ditulis dulu kayak tadi yang BC sama dengan BC. Ingat ya tadi di awal. Segmen BC sama dengan BC gitu ya. Nggak langsung BC dikurang BC, menggunakan kedua ruas, tidak. Tapi dituliskan dulu. Ini juga ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 2. Refleksi axiom gitu. Kita tidak langsung ini. Ini dengan cara mengurangkan ini dan ini nggak bisa. Kalau di aljabar iya. Tapi kalau di geometri kita perjelas dulu di sini bahwa ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 2, sehingga bisa dituangkan gitu, diperjelas dulu, tidak langsung. Ya kalau di aljabar kan dikuangkan langsung ya, ini nggak ada angkanya ini kan. Bedanya di situ, diperjelas dulu. Sama kayak tadi BC sama dengan BC. Nah karena ukuran sudut 2 sama dengan ukuran sudut 2, maka bisa kita kurangkan sehingga menjadi ukuran sudut 1 sama dengan ukuran sudut 3, sehingga terbukti gitu ya. Paham nggak? Bisa ya? Bisa Pak, soalnya ada jawabannya gitu. Nah nanti kalau latihan ini bisa ya. Jadi terbukti bahwa ukuran sudut 1 dengan ukuran sudut 3. Nah, ada yang menanyakan? Jelas ya? Jelas? Kenapa? Apa? Ada yang menanyakan? Enggak. Anda lanjut. Lanjut ya.
Nah sekarang ini halaman 70. Nah, tuh. Ukuran sudut 1 ditambah ukuran sudut 3 sama dengan 180. Oke, 1 tambah 3 sama dengan 180. Buktikan bahwa sudut 1 sama dengan sudut 2. Iya sih benar kan, sudut 1 sama dengan sudut 2. Karena ini ditambah ini sama dengan 180, benar kan? Iya. Apa kemarin? Suplemen 80 kalau 180, ingat ya? Suplemen. Ya, dengan yang sudut berdekatan. Ini tambah ini sama dengan 180. Ya, jadi jelas 1 sama dengan sudut 1 sama dengan sudut 2. Cuma masalahnya bagaimana kita membuktikan? Ada langkah-langkahnya seperti ini. Given pertama ya, sudut 1 tambah sudut 3 sama dengan 180. Selanjutnya sudut 2 tambah sudut 3 sama dengan 180. Kenapa? Ini? Kenapa? Ini ada postulat. Ada nggak sih kemarin kita belajar ini? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Postulat apa nih? Ya, sebenarnya ini bisa juga yang suplemen itu ya, suplementari. Ya, ini pasangan linear ya. Bisa juga kalau misalnya kemarin belum saya singgung, bisa juga suplementari. Bahwa ini tambah ini pasti 180. Nah, sehingga bisa kita tuliskan. Nah, kenapa bisa jadi ini? Angka ketiga, sudut 1 tambah sudut 3 sama dengan sudut 2 sama tambah sudut 3. Kok bisa jadi ini? Alasannya kenapa? Substitusi yang mana? 1 sama 2. Dari 180 sama dengan 180, benar nggak? 180 sama dengan 180. Ya, ini sama dengan ini, gitu ya? Nah, baru kan lagi begini, nggak langsung refleksif lagi. Sudut 3 sama dengan sudut 3. Barulah sudut 1 sama dengan sudut 2 dengan menggunakan sudut 3 tadi, subtraction. Bisa? Gampang kan? Bisa. Berarti kalau sudut selalu pakai refleksif. Iya, dia sudut ataupun segmen dia pakai refleksif. Ya. Refleksifnya itu biayanya buat hilangin kan Pak? Iya, untuk kalau di aljabar kan enggak ya tadi ya, langsung gitu kan. Ini enggak. Jadi ditetapkan dulu bahwa segmen ini sama dengan segmen ini. Sudut ini sama sudut ini di anu lagi, ditekankan di situ lagi. Bedanya di situ sama aljabar ya. Gitu ya.